Mana? Oh. Sudah. Sana. Udah. Udah tuh. Mana? Kurang kemari. Ya, tuh. Dah. Ada. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita diperhadapkan dengan seorang Bapak, tentunya GPDI Sumut Aceh kehilangan seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Wesormin. Dan biarlah senantiasa keluarga, tante, saat ini kita ada di tempat ini, kita akan memulaikan acara pemakaman Bapak Pendeta Wesormin di tempat ini. Dan biar senantiasa kita sehati. Saya percaya ketika kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, ada kekuatan Tuhan nyata bagi kita semua. Kita nyanyikan satu pujian, tak usah ku takut, Allah menyertai kita. El Shaddai, El Shaddai. Nanti saya minta dari Majelis Wilayah Bapak Pendeta Dani akan berdoa. Dan di antara kita Bapak Pendeta Elin Simamora sebagai Majelis Pusat akan memimpin penguburan ini selanjutnya. Tak usah ku takut, Allah berserta kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah untuk takut, Rohku hidupku. Tak usah ku yang memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Datang di hadapan-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Walaupun dalam keadaan duka cita yang Tuhan luaskan di tengah-tengah kami, khususnya di tengah-tengah keluarga hamba-Mu yang ada, sidang jemaat Tuhan yang ada ya Bapa. Tetapi Tuhan, kami percaya juga ada Roh Kudus-Mu sebagai Roh penghibur, Roh kekuatan, Roh yang sanggup mengangkat kami kembali dalam keadaan duka cita ini ya Bapa. Tuhan, kalau hamba-Mu telah Kau panggil pada hari ini, yang kami kasihi orang tua kami Bapak Pendeta Wesormin ya Bapak, kembali ke sisi-Mu,
mendapatkan kemuliaan yang daripada Tuhan, mendapatkan kebahagiaan kekal selama-lamanya Bapa. Kiranya berikanlah kekuatan kepada kami, mampukanlah kami, bahkan terlebih khusus kepada keluarga yang ada, istri dan anak-anak, bahkan seluruh jemaat yang ada di GPDI Kristus Gembala yang ada ya Bapa. Tuhan, berikanlah roh penghiburan atas kami, sehingga kami semua akan dapat melepaskan ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan kalau sebentar hamba-Mu akan menaburkan kebenaran firman-Mu sebagai landasan iman percaya kami dan sebagai landasan pengharapan kami yang kekal ya Bapa. Berkati dan urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat untuk berbicara atas Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sulit sekali bagi saya untuk ada di sini pada hari ini, yang harus mengantar seorang sahabat yang saya kenal sejak tahun 83. Ketika kami sama-sama sekolah Alkitab, mengantar ke tempat ini, ke tempat dia, harus kita kebumikan. Tanggal 29 yang lalu, ketika dia hubungi saya mengatakan keluhannya, saya mendesak dia untuk segera ke rumah sakit untuk periksa. Dan setelah itu hasil pemeriksaan, saya juga yang mendesak dia untuk segera dirawat di satu rumah sakit. Dan saya pesan ke rumah sakit, tolong buat perawatan terbaik bagi sahabat saya ini. Saya tahu rumah sakit sudah berjuang untuk merawat dia. Setiap hari saya monitor, saya katakan ke orang rumah sakit, tolong update ke saya kondisi sahabat saya ini. Dan selalu mereka melaporkan ke saya perkembangannya. Kemarin kami ke sana dengan Humala, kami sudah melihat dia kesulitan. Saya tanya lagi, dokter yang merawat, dia katakan secara medis stabil. Tapi berapa jam kemudian dengar kabar bahwa bapak ini gelisah, tidak kuat karena penderitaan yang ada, sehingga malam harus dipasang ventilator. Saya jujur, ketika dipasang ventilator, saya takut sekali kalau handphone saya berdering. Karena saya pikir kalau setiap ada bunyi handphone, pasti berita yang nggak baik akan saya dengar. Dan akhirnya memang tadi pagi dapat kabar bahwa hambanya ini sudah kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya kenal baik dengan almarhum yang tidak terlalu banyak bicara, tapi menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Saya kenal baik juga dengan Ibu Sormin, yang juga kami sama-sama di sekolah Alkitab di Beji. Dan saya juga kenal baik dengan keluarga ini sampai ke semua anak-anak. Terlalu berat bagi saya memang tuh hari ini melepas dia. Tapi kita harus menghadapi sebuah kenyataan, satu kenyataan bahwa Tuhan berkehendak bagi hambanya. Saya ingin membacakan Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 dan 21. Ini ayat yang sering jadi pegangan bagi anak-anak Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus nyata di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Semua kita menyaksikan hidup hambanya ini, benar-benar apa yang dikatakan Paulus, bahwa Kristus dimuliakan baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Artinya apa? Seluruh kehidupan jadi nggak malu.
Karena menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan segala apa yang dia punya kepada Tuhan, menyerahkan keinginannya kepada Tuhan, menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan, aku nggak malu. Aku nggak malu dalam hidup ini. Aku tidak merasa malu, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saya pribadi merasa inilah hamba Tuhan ini tidak terlihat punya ambisi apapun kecuali melayani Tuhan. Tidak pernah kelihatan punya ambisi apapun kecuali menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sukacitanya adalah bersama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan gereja Tuhan, bersama dengan keluarga. Bersama saya juga ada teman kami selalu mengatakan kami itu 3 sekawan. Ada pendeta Butar-Butar yang juga hari ini bersama kita di sini. Kami terus memonitor. Pak Butar-Butar katakan tadi pagi, begitu saya dengar kondisi Sormin, saya nggak bisa berhenti menangis. Saya katakan juga saya lemas begitu dengar berita dari sejak kemarin, melihat kondisinya memburuk. Saya lemas, saya bilang. Dan selalu berharap kepada Tuhan, Tuhan, jangan dulu ambil hamba-Mu dari tengah-tengah kami. Jangan pisahkan dulu hamba-Mu dari jemaatnya dan keluarganya. Itu doa saya sepanjang malam. Kita mengasihi hambanya ini, tapi Tuhan juga mengasihi dia. Kita ingin selalu bersama dengan hamba Tuhan ini, tapi Tuhan juga mengatakan sudah waktunya dia kembali bersama aku. Itulah sebabnya saya percaya apa yang dikatakan Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hamba Tuhan ini tidak merasa sakit lagi seperti yang dari kemarin kami saksikan di rumah sakit. Tidak lagi meronta-ronta karena sulitnya bernafas. Tapi hari ini saya percaya dia bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Dia berbahagia bersama dengan Bapa yang dia layani. Dia berbahagia bersama dengan Tuhan yang dia layani. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, keluarga, Ibu Sormin, semua anak-anak menantu. Hari ini kita ada di sini untuk mengatakan kepada orang kita kasihi, terima kasih sudah memberikan hidupmu selama ini untuk kami, mendidik kami, mengajar kami banyak hal, dan tidak terhitung banyaknya nasihat yang kau berikan bagi kami tentunya. Sekarang, kalaupun dia diambil dari kita, saya percaya Tuhan bersama dengan kita. Apa yang dia mulai, itu menjadi legacy, itu menjadi warisan bagi kita semua. Baik gereja, penggembalaan, pelayanan, keluarga. 67 tahun yang lalu hampir, dia datang ke dunia ini sebagai seorang bayi, seorang diri. Tapi hari ini ketika dia pulang kepada Bapa, dia sudah meninggalkan istri, anak-anak, menantu, cucu. Kita juga akan berdoa supaya baik opung yang ditinggalkan, semua yang ditinggalkan tetap diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan. Diberikan Tuhan penghiburan. Roh Kudus kiranya bersama dengan kita. Bapa di sorga, di sini kami berdiri menghadap kepada Tuhan. Kami tahu segala yang kau buat tidak ada yang salah. Engkau yang terbaik bagi hamba-Mu ini. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan, kami belajar untuk melihat kepada kedaulatan Tuhan yang sudah melakukan yang terbaik bagi orang yang kami kasihi. Meskipun hari ini Tuhan,
kami hadap pada sebuah kenyataan yang tidak kami suka. Tapi kami belajar untuk mengatakan Tuhan sudah melakukan kehendaknya yang terbaik. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sesaat lagi Bapak, kami akan serahkan hamba-Mu ini sebagaimana firman-Mu. Manusia yang berasal dari debu akan kembali kepada debu. Tuhan kiranya menolong kami yang ditinggalkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Haleluya. 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 Demi nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Engkau ke tempat perhentian-Mu, ke tempat perlindungan yang maha kuasa. Allah pencipta segala sesuatu. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, hai maut, maut telah ditelan oleh kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya. Kita berdoa. Amen. Bapa di sorga, hari ini kami berdiri, keluarga, orang tua, istri, anak-anak menantu, besan, jemaat Tuhan, dan semua kerabat, hamba-hamba Tuhan, menghantar hamba-Mu yang Kau kasihi. Engkau yang berfirman, tubuh yang berasal dari debu akan kembali menjadi debu. Hari ini Tuhan, kami makamkan hamba-Mu ini. Kami akan berpisah secara fisik dari dia, tetapi secara rohani ada banyak kenangan yang diberikannya bagi kami. Bapa di sorga, Engkau akan memberkati semua keluarga, dari mulai orang tua, istri, anak-anak menantu, cucu, dan semua kerabat, supaya kami juga diberikan Tuhan kesehatan. Oleh sebab itu, kami serahkan Engkau ke tempat perhentian-Mu, dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Belakang langit biru ada mahkotaku dan sudah boleh ditutup. Belakang langit biru ada mahkotaku.
Menek bunda. Ada langit biru, tanda rindu, lihat wajahnya, Yesus pelepas belakang langit biru di sana, belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana. Lihat wajahnya, Yesus melepas belakang langit biru sana. Jalannya Pak. Dari segala mara bahaya. Lagi mohon pada Tuhan, Tuhan menghiburkan kami serta buat opung, buat istri, anak-anak, menantu, cucu, bahkan semua jemaat Tuhan, serta kami hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami pulang dengan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat cuaca yang baik. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.